Pemirsa, Pengadilan Negeri Sleman melanjutkan sidang gugatan perdata ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Majelis Hakim melanjutkan sidang setelah upaya mediasi antara penggugat dengan UGM sebagai tergugat tidak menemui titik temu. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Cahyono menghadirkan Komardini sebagai penggugat dan pihak tergugat diwakili kuasa hukumnya. Komardin mengugat UGM karena menolak membuka dokumen Jokowi saat kuliah di Fakultas Kehutanan. Komardin juga menggugat dosen pembimbing Jokowi saat kuliah bernama Kasmuco. Selain itu, Komardin juga menggugat UGM secara material senilai 69 triliun rupiah. Pihak tergugat akan menyampaikan tanggapan atau replik pada 1 Juli mendatang dan akan digelar secara daring. Maka persidangan pada hari ini sesuai tadi dengan perencanaan ya jadwal-jadwalnya, kita akan membuka lagi persidangan secara ekot ya, tidak usah hadir dengan cara membuka sidang tersebut, yaitu nanti agendanya adalah 1 minggu ke depan tanggal 1 Juli 2025 dengan agenda jawaban dari para pihak ya, jawaban para tergugat 1 sampai para tergugat 8 ya. Ya pemirsa, Ketua KPU Solo mengungkap ijazah Presiden ke-7 Jokowi saat mendaftar sebagai wali kota. Ijazah Jokowi disebut berasal dari UGM dan mendapat gelar insinyur, bukan doktorandus. Kasus ijazah Jokowi seperti drama seri setelah dinyatakan asli oleh Bareskrim Polri. Sejumlah pihak masih meragukan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut, termasuk saat mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo. Namun, Ketua KPU Solo menyatakan ijazah Jokowi saat mendaftar ke KPU Solo berasal dari Universitas Gadjah Mada. Hasil verifikasi sudah sesuai dan dinyatakan lengkap. Ketua KPU Solo menyebut Jokowi bergelar insinyur, bukan doktorandes. Pernyataan Ketua KPU Solo ini sekaligus menjawab pernyataan dari politikus senior PD Perjuangan Betor Suryadi. Menurut Betor, ijazah Jokowi diduga dicetak di Pasar Pramuka saat mendaftar sebagai Gubernur Jakarta. Ibu baca semua, itu ada pertemuan yang membahas kekurangan dokumen Jokowi untuk dibawa ke KPU. Oke. Sehingga dicarilah jalannya, ketemulah sama Dhani Iskandar dan kawan-kawan itu. Maka disitulah dirancang, didesain bagaimana semua ijazah itu dibuat. Namun pernyataan Betor ini dibantah oleh kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara. Rifai mengatakan tidak ada alasan Jokowi memasukkan ijazahnya, sebab menurutnya untuk menjadi presiden cukup menggunakan ijazah SMA. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menjadi pemateri di retreat gelombang kedua hari keempat untuk kepala daerah. Para menteri memberikan pembekalan kepada puluhan kepala daerah yang utamanya fokus pada misi Astacita yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto. Para menteri memberikan pembekalan kepada 86 kepala daerah di Gedung Balarium IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Terpantau di sesi pagi, pembekalan diisi langsung Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Pratikno serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti. Nah pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait pelaksanaan retreat kepala daerah di hari keempat, kita sudah terhubung dengan Ersa Ambarita di IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Ya Ersa, apa saja agenda retreat pada hari ini? Iya, Vina dan juga pemirsa, kalau kita melihat langsung agenda hari ini cukup padat dan ini adalah sebagai langkah untuk memantapkan dari para kepala daerah untuk nanti memimpin daerahnya. Nah, untuk agendanya ini full kami lihat adalah mendengarkan pembekalan ataupun mendapatkan pembekalan dari pematerinya, yaitu kurang lebih dari para menteri Kabinet Merah Putih, kemudian juga wakil menteri, dan saat ini masih terus berlangsung di kampus IPDN Jatinangor di Sumedang, Jawa Barat. Nah, tadi di sesi pukul 8 pagi juga
juga sudah berlangsung, diawali tadi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, kemudian juga tadi kami pantau ini baru saja Caimin atau Muhaimin Iskandar yang merupakan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat juga tadi menyampaikan materinya, kemudian Menko PMK Pratikno juga sudah menyampaikan pemaparannya juga atau materi yang bisa dikantongi dari para kepala daerah ini untuk memimpin daerahnya. Nah, tadi baru saja berlangsung konferensi pers yang digelar oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yakni Caimin. Ia menyampaikan beberapa hal terkait yakni fokus untuk pengentasan kemiskinan dan fokus untuk memaksimalkan APBN bukan untuk bantuan kepada masyarakat melainkan untuk memajukan daerahnya. Nah, tentunya ini akan berlangsung nanti sampai pukul 7 malam karena akan ada sejumlah pejabat yang akan hadir untuk memberikan pemaparannya hari ini. Jadi kita nantikan bersama seperti apa isu-isu menarik yang akan dibawakan para pemateri hari ini. Demikian Vina, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Esa Ambarita melaporkan langsung dari Jatinangor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali Esa. Dan pemirsa, selanjutnya ada informasi dari perang yang berkecamuk membuat ratusan warga negara Indonesia harus dievakuasi dari Iran. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah di Sindo Siang. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi ini bisa begitu. Saji lugas, Tegas. Dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Ada Lucky Win di MotionPay. Dapatkan ratusan hadiah jutaan rupiah. Raih grand prize motor listrik impian kamu. Ada jutaan token listrik, tiket kereta gratis, dan ratusan hadiah keren lainnya. Caranya gampang. Tingkatkan transaksimu di MotionPay dan kumpulkan kuponnya. Bisa bayar jajanan, bayar tiket kereta, beli pulsa, beli token listrik, dan transaksi lainnya. Kesempatan di tangan kamu. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Coba vaksin tuberkulosis. Disiplin terhadap pelajar yang mengikuti pemilihan. TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan. Rangkuman berita viral. Viral layanan WorldCoin dan WorldID Commerce telah melesat hampir $700. Jenazah korban ledakan amunisi. Polisi menurunkan paksa ratusan. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sore di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan keputusan mutasi Letjen Kunto Arif Yang Wibowo. melibatkan Hercules hingga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Kedatangan Bill Gates untuk membahas kerjasama dengan Indonesia. Gaduh ijazah palsu milik Joko Widodo terus bergulir. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya, terkena tembakan di dalam kandungan. Inside Story setiap Sabtu jam 7 malam di Sindo News TV.